Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Di sini kita akan memulai pembelajaran mengenai materi reaksi reduksi dan oksidasi kelas 10 untuk IPA. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah siap semuanya kan? Yang pertama kita membahas mengenai kompetensi indikator untuk materi reaksi reduksi dan oksidasi. Yang pertama ada mengidentifikasi reaksi reduksi dan oksidasi menggunakan konsep bilangan oksidasi unsur. Dan ada menganalisis beberapa reaksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi yang diperoleh dari data hasil percobaan dan atau melalui percobaan. Lalu kita menuju ke pengamatan. Nah, menurut saudara, adik-adik sekalian, apa ini? Apa itu dan bagaimana prosesnya? Itu adalah kertas yang terbakar. Kertas yang terbakar terjadi karena adanya proses pembakaran. Hal ini dapat terjadi karena adanya oksigen. Reaksi yang dalam prosesnya membutuhkan oksigen dinamakan reaksi oksidasi, sedangkan reaksi yang tidak membutuhkan oksigen dinamakan reaksi reduksi. Nah, kemudian mengapa besi ini bisa berkarat? Pada gambar kedua, besi bisa berkarat terjadi karena adanya reaksi dengan gas oksigen dan uap air ataupun air. Untuk materi selanjutnya yakni kita akan membahas mengenai inti materinya. Nah, reaksi redoks. Reaksi redoks sendiri merupakan gabungan dari dua reaksi, yakni reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Ada 3 perkembangan tentang konsep reaksi oksidasi dan reduksi. Yang pertama ada reaksi penerimaan dan pelepasan oksigen. Yang kedua terdapat reaksi pelepasan dan penerimaan elektron. Dan 3 reaksi kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Untuk materi yang pertama, reaksi penerimaan dan pelepasan oksigen. Oksidasi sendiri yaitu suatu unsur akan menghasilkan suatu oksida. Contohnya ada mangan ditambah dengan oksigen akan menghasilkan mangan dioksida. Kemudian ada karbon ditambah dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, kemudian yang ketiga ada nitrogen ditambah dengan oksigen akan menghasilkan nitrogen monoksida. Yang kedua terdapat oksidasi senyawa sulfida menghasilkan oksida logam penyusunnya, yaitu ada 4 FeS2 ditambah 11 O2 akan menghasilkan 2 Fe2O3 dan 8 SO2. Yang ketiga terdapat oksidasi atau pembakaran senyawa karbon menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Contohnya ada C3H8 atau propana ditambah dengan 5 O2 akan menghasilkan 3 karbon dioksida dan 4 air. Kemudian yang kedua adalah C12H22O11 atau sukrosa ditambah dengan 12 oksigen akan menghasilkan 12 karbon dioksida dan 11 air. Kemudian pada reduksi atau pemanasan raksa oksida, di mana merkuri 2 oksida akan menghasilkan 2 merkuri dan oksigen. Pemanasan kalium klorat, di mana 2 potasium klorat akan menghasilkan 2 kalium klorat ditambah
ketiga oksigen. Apabila reaksi reduksi ini, yakni pelepasan oksigen atau melepaskan oksigen, sehingga hasilnya akan melepaskan oksigen, sedangkan oksidasi ini akan mengikat oksigen. Lalu yang kedua itu ada reaksi pelepasan dan penerimaan elektron. Yang pertama itu ada dua tembaga ditambah dengan oksigen akan menghasilkan 2 CuO, di mana dua tembaga ini mempunyai elektron, akan melepaskan 4 elektron sehingga akan mengoksidasi. Kemudian oksigen akan mengikat elektron sehingga akan mereduksi, sehingga 2 CuO dan oksigen akan menghasilkan 2 CuO, yaitu merupakan reaksi redoks. Nah, yang kedua ada tembaga dengan klorin akan menghasilkan CuCl2 atau tembaga 2 klorida, di mana Cu ini akan mengikat elektron sehingga reaksi ini akan menjadi reaksi oksidasi. Nah, Cl2 ini akan melepaskan akan mengikat elektron sehingga akan menjadi pengikatan elektron, yaitu reaksi reduksi. Cu dan Cl2 ini akan menghasilkan CuCl2 yaitu reaksi redoks. Kemudian materi yang ketiga yakni reaksi kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi, di mana Zn ini, zinc ini merupakan memiliki nilai bilangan oksidasi yaitu 0, dan Cl ini, klorin ini juga memiliki bilangan oksidasi 0. Kemudian terdapat zinc klorida ini dicari menghasilkan Zn ini menghasilkan bilangan oksidasi plus 2 dan Cl menghasilkan bilangan oksidasi min 1. Sehingga oksidasi ini, ketika oksidasi maka naiknya bilangan oksidasi di mana dari 0 menuju ke plus 2, dan reduksi ini turunnya bilangan oksidasi di mana dari 0 menjadi ke min 1. Lalu materi aturan penentuan bilangan oksidasi sendiri, yakni ada bilangan oksidasi atau unsur bebas adalah 0. Contohnya, bilangan oksidasi atom pada Ne, H2O2, Cl2, P4, S8, C, Cu, Fe, dan Na adalah 0. Kemudian ada bilangan oksidasi monoatom sama dengan muatan ionnya, di mana muatan ionnya terdapat misalkan Na plus, maka bilangan oksidasinya akan menjadi plus 1. Kemudian bilangan oksidasi Mg2+, di mana muatan ionnya 2+, maka bilangan oksidasinya akan plus 2. Kemudian S2-, muatan ionnya ada 2-, maka bilangan oksidasinya min 2. Kemudian jumlah bilangan oksidasi atom-atom pembentuk ion poliatom sama dengan muatan ion poliatom tersebut. Jumlah bilangan oksidasi atom S dan O, atom O dalam SO4 2- adalah min 2. Jumlah bilangan oksidasi untuk semua atom dalam senyawa adalah 0. Jumlah bilangan oksidasi atom Cu dan atom O dalam CuO adalah 0. Kemudian bilangan oksidasi unsur-unsur logam golongan utama 1A, 2A, 3A sesuai dengan nomor golongannya. Misalkan bilox K dalam KCl, KNO3, dan K2SO4, maka memiliki bilangan oksidasi plus 1. Kemudian ada bilox Ca dalam CaSO4 dan bilox Mg dalam
MgSO4 memiliki bilangan oksidasi plus 2 dikarenakan Ca dan Mg ini merupakan unsur dari golongan 2A. Nah, kemudian yang keenam, terdapat bilangan oksidasi unsur-unsur logam golongan transisi terlebih dari 1. Contohnya ada bilangan oksidasi CO, yaitu ada bisa plus 1 dan plus 2. Fe sendiri bisa plus 2 dan plus 3. Sn bisa plus 2 dan plus 4. Pb bisa plus 2 dan plus 4. Au bisa plus 1 dan plus 3. Bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawanya adalah plus 1, kecuali dalam hidrida atau hidrogen mempunyai bilangan oksidasi min 1. Bilangan oksidasi H dalam H2O, NH3, dan HCl memiliki bilangan oksidasi plus 1. Bilangan oksidasi H dalam NaH dan CaH2 yakni min 1. Kemudian bilangan oksigen dalam senyawanya adalah min 2, kecuali dalam peroksida dan dalam senyawa biner dengan fluor. Bilangan oksidasi O dalam H2O yakni min 2. Bilangan oksidasi O dalam H2O2 dan BaO2 yakni min 1. Dan bilangan oksidasi O dalam OF2 sama dengan plus 2. Lalu coba kita tetapkan oksidasi untuk setiap elemen untuk zat berikut. Cl2, di mana Cl ini merupakan unsur bebas sehingga mempunyai bilangan oksidasi 0. Kemudian terdapat NaCl2. NaCl ini natrium klorida ini mempunyai bilangan oksidasi di mana Na ini plus 1 yang merupakan golongan 1A dan Cl yang merupakan golongan 7A dan memiliki bilangan oksidasi min 1. CaCl2 di mana Ca ini plus 2 di mana golongan dia adalah 2A dan Cl merupakan golongan 7 atau golongan mempunyai bilangan oksidasi min 1. H2O ini di mana H ini 1 pasti dan O ini yaitu min 2 pasti. NaOH di mana Na ini plus 1 karena golongan 1, O ini min 2 karena pastinya min 2 dan H ini 1. H2SO4 mempunyai bilangan oksidasi H1, O min 2, S plus 6. Na3PO4 di mana Na ini plus 1, O ini min 2 dan P ini plus 5. CH4 ini H ini min plus 1 dan C min 4. Kemudian bagaimana cara membedakan reaksi redoks dan bukan redoks? Nah, suatu reaksi disebut redoks jika pada reaksi itu terdapat zat yang mengalami reduksi dan zat yang mengalami oksidasi. Lalu, manakah yang bukan reaksi redoks? Dan pada reaksi berikut, yang pertama terdapat 2Ag plus Cl2 menjadi 2AgCl, dan yang kedua terdapat SnCl2 plus I2 ditambah 2HCl akan menjadi SnCl4 plus 2Hi. Dan yang ketiga terdapat CuO plus 2HCl menjadi CuCl2 plus H2O. Nah, yang pertama yakni 2Ag plus Cl2 menjadi 2AgCl, di mana Ag ini merupakan unsur bebas sehingga memiliki bilangan oksidasi 0. Dan Cl ini juga merupakan unsur bebas sehingga mempunyai bilangan oksidasi 0. Kemudian akan menjadi 2AgCl. 2AgCl kita mencari terlebih dahulu. 2AgCl. Cl telah diketahui min 1. Mempunyai bilangan oksidasi min 1. Sehingga 2 kali min 1 menjadi min 2 akan berganti ruas menjadi plus 2. Plus 2 dibagi dengan 2 akan menjadi plus 1. Sehingga bilangan oksidasi dari Ag yakni min plus 1. Dan bilangan oksidasi dari Cl yaitu min 1. Sehingga ini yang contoh pertama merupakan reaksi redoks. Kemudian untuk contoh yang kedua, terdapat SnCl2 ditambah I2 plus 2HCl akan menjadi SnCl4
plus 2HI, di mana SnCl2 ini mempunyai bilangan oksidasi plus 2 dan I2 merupakan unsur bebas sehingga bilangan oksidasinya 0. Kemudian SnCl4 mempunyai bilangan oksidasi plus 4 dan 2HI mempunyai bilangan oksidasi min 1, di mana SnCl2 ke SnCl4 mengalami oksidasi, sehingga ini merupakan reaksi oksidasi. Nah, ini I2 ke H2HI akan mengalami reaksi reduksi, sehingga ini bisa dinamakan dengan reaksi redoks. Kemudian contoh yang ketiga, terdapat CuO plus 2HCl akan menjadi CuCl2 plus H2O, di mana CuO ini merupakan Cu mempunyai bilangan oksidasi plus 2 dan O min 2. 2HCl mempunyai bilangan oksidasi plus 2 dan 2Cl ini mempunyai 2 min 2. CuCl2 mempunyai bilangan oksidasi Cu sendiri 2 sama dengan di atas, dan 2Cl yaitu min 2 sama dengan di atasnya atau reaksi sebelumnya. H2O 2H min plus 2, di mana plus 2 ini sama dengan reaksi sebelumnya dan O sama dengan min 2, sehingga reaksi ini merupakan bukan reaksi redoks karena tidak ada yang mengalami penurunan atau kenaikan dari bilangan oksidasi itu. Tentukan zat reduktor, zat oksidator, hasil reduksi, dan hasil oksidasi dari reaksi redoks berikut, di mana SnCl2 ditambah I2 akan menghasilkan 2HCl. I2 ditambah 2HCl akan menghasilkan SnCl4 plus 2HI, yaitu plus 2 ini oksidasi, plus 2 ke plus 4 mengalami oksidasi. Nah, zat reduktor atau reduksi sendiri yaitu ada SnCl2, ini merupakan zat reduktor. Kemudian zat oksidasinya yaitu ada SnCl4, dan zat oksidator atau pengoksidasi sendiri terdapat I2, dan zat reduksinya sendiri yaitu ada 2HI. Nah, reaksi autoredoks, apa sih reaksi autoredoks atau disproporsionasi? Reaksi redoks dengan satu jenis atom yang bilangan oksidasinya berubah mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus, di mana reaksinya ini mengalami dua sekaligus, bisa reaksi reduksi ataupun reaksi oksidasi. Contohnya itu yaitu ada Cl2 plus 2KOH menjadi KCl plus KClO plus H2O, di mana Cl2 ini merupakan unsur umum yaitu mempunyai bilangan oksidasi 0, dan KCl ini mempunyai bilangan oksidasi min 1, dan KClO ini mempunyai bilangan oksidasi plus 1, sehingga Cli2 ini bisa mengalami reduksi dan oksidasi. Nah, mari kita merefleksi diri. Nah, pada reaksi redoks, spesies yang mengalami peristiwa oksidasi adalah, mari kita coba apakah B, C, atau D. Nah, spesies yang melepaskan, coba kita ini. Nah, benar, alhamdulillah kita benar. Nah, terus mana yang reaksi oksidasi di sini? Kita coba yang ini. Ya, salah. Ternyata terdapat pada C. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.